Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ibu-ibu semua, saudari seiman rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Apa yang dicintai dan juga diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang dua syarat diterimanya sebuah ibadah. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah. Hendaknya seorang ketika beribadah hanya mengharapkan ridha Allah, hanya mengharapkan balasan dari Allah, hanya mengharapkan wajah Allah. Nabi SAW menjelaskan tidak diterimanya sebuah amal ibadah yang tidak ikhlas. Nabi bersabda, innallaha la yaqbal minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Bahwasanya Allah tidak akan menerima sebuah amalan kecuali yang ikhlas dan diharapkan darinya wajah Allah. Maka di sini kewajiban seorang ketika beramal, baik itu sholat atau sedekah atau bermajelis ilmu, hanya ditujukan lillahi azza wa jalla. Dan kemudian syarat yang kedua diterima sebuah ibadah adalah hendaknya ibadah tersebut itu sesuai, cocok dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW, beliau ditugaskan oleh Allah untuk mengajarkan kepada manusia apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dicintai oleh Allah. Itulah makanya Nabi SAW di antara gelar beliau yang lain adalah Rasulullah. Rasul itu artinya utusan. Semua orang yang menjadi utusan dari majikannya atau dari seorang pun itu namanya Rasul. Kalau ibu ngirim makanan ke temannya dan ibu tugaskan ART di rumah, ini makanannya tolong antarkan ke rumah teman saya di komplek ini, di blok ini, nomor segini. Nanti sampai sana kasih, bilang ke si ibu itu, ini dari saya, dan makanan ini harus langsung masuk freezer. Dia itu kalau nggak masuk freezer, dia kuatnya cuma 24 jam. Kalau nggak basi. Kalau di freezer bisa 3 bulan kuatnya. Sampaikan.
Nah, ART ini yang ibu utus ke rumah teman ibu untuk bawa makanan dan pesan-pesan itu semuanya, dia ini namanya Rasul. Rasul itu gelar umum. Rasul itu gelar yang umum. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi sudah jelas. Kalau Rasul itu gelar yang umum. Makanya Nabi SAW kalau diberikan gelar Rasul selalu dibilangnya Ar-Rasul, ada alif lamnya, yaitu sang utusan gitu loh. Atau Rasulullah, jadi jelas utusan Allah. Karena semua orang yang jadi utusan itu namanya Rasul. Nah, utusan itu punya tugas tadi. Dia menjelaskan apa yang dibawa sama dia, apa yang disampaikan kepada dia dari majikannya atau dari orang yang memerintahkan dia. Ternyata Nabi Muhammad SAW demikian, karena beliau seorang Rasul, utusan. Maka beliau menyampaikan kepada kita apa yang disampaikan dari Allah, maka beliau menjadi perantara. Itulah yang kita ketahui dari semua tata cara ibadah. Karena itulah yang Allah inginkan. Makanya kata para ulama, kalau seorang nggak mau mengikuti, atau seorang mengatakan tidak wajib mengikuti tata cara ibadahnya Nabi SAW, maka seakan-akan tidak ada fungsinya pengutusan seorang Rasul. Kalau semua orang bisa berinovasi masing-masing bikin ibadah, bisa masing-masing berinovasi bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, maka seakan-akan tidak ada fungsinya pengutusan seorang Rasul kalau semua orang bisa bikin sendiri. Tetapi ternyata pengutusan seorang Rasul adalah untuk menjelaskan apa yang diinginkan sama Allah. Makanya para ulama sepakat berkaitan tentang masalah ibadah, asal al-aslu fil ibadah al-haram. Asal dari semua ibadah itu haram hukumnya asalnya. Apa maksudnya? Yaitu ibadah itu pada asalnya tidak dilakukan kecuali adanya dalil. Ada dalil yang memerintahkan, baru kita kerjakan. Karena tadi kita melaksanakan apa yang diinginkan sama Allah. Yang diinginkan sama Allah disampaikan sama Nabi. Yang tidak disampaikan sama Nabi nggak harus dikerjakan, nggak perlu dikerjakan. Makanya asal dari sebuah ibadah itu haram kecuali adanya dalil yang memerintahkan. Contohnya, seorang bangun di tengah malam, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat. Ditanya sama suaminya, sholat apa? Sholat tahajud. Emang ada sholat jam segini? Malam-malam. Ada. Dalilnya apa? Kata suami. Kata si ibu ini, Nabi SAW dulu itu, kata Aisyah, pernah sholat di semua bagian malam. Beliau pernah sholat di awal malam, beliau pernah sholat di tengah malam, beliau pernah sholat di akhir malam. Kata suaminya, oh gitu, ya udah sholat. Berarti apa? Asalnya itu tidak ada, tidak boleh. Tapi ketika ada dalilnya, dikerjakan. Tanggal 9 Muharram, orang berpuasa. Orang nanya, puasa apa? Mana ada puasa tanggal dikhususkan 9 Muharram? Kata dia ada. Ini namanya puasa. Puasa apa 9 Muharram? Hah? Tarwiyah. Kok tarwiyah? Apa? Tasu'a. Kalau tanggal 10-nya Asyura, tanggal 9-nya Tasu'a namanya. Jadi Nabi SAW itu puasa tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi mengatakan, kalau aku masih hidup di tahun depan, aku pun akan berpuasa di tanggal 9-nya. Berarti ada dalilnya, dikerjakan. Nah, ini berbanding terbalik kalau kita berbicara perkara-perkara dunia.
Adapun perkara dunia itu asalnya halal, kecuali adanya dalil yang menyampaikan hukumnya haram. Ibu beli nasi goreng di pinggir jalan kaki lima. Suami ibu nanya, kenapa beli nasi goreng? Ya saya mau makan. Emang boleh? Boleh. Kata suaminya, dalilnya mana? Nah, keliru. Karena berbicara masalah dunia. Masalah dunia, hukum asalnya halal. Nggak usah ditanya dalilnya apa. Makanya kata para ulama, dalil dari diperbolehkannya hal-hal dunia adalah tidak adanya dalil yang mengharamkan. Dalil diperbolehkannya mengkonsumsi sesuatu, melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dunia adalah tidak adanya dalil yang mengharamkan. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, lakuin aja. Lakuin aja. Ustadz, anak mau nyelam, mau diving, Ustadz. Hukumnya apa, Ustadz? Boleh apa enggak? Boleh, nggak ada masalah. Tunjukkan dalilnya, nggak bolehnya di mana. Ada dalilnya, nggak haram. Ternyata nggak ada. Dalilnya boleh, nggak ada dalilnya sama sekali. Boleh, kan perkara dunia. Seorang tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan nyelam, kan? Nggak ada. Yang namanya ibadah itu seorang mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Orang ketika diving kan nggak mendekatkan diri kepada Allah. Orang dia lagi pengen ngelihat ikan-ikan misalkan. Maka ada dalilnya nggak? Nggak ada dalil, emang nggak butuh dalil. Ketika tidak ada dalil yang mengharamkan, boleh dikerjakan, silakan. Kecuali nanti ada aturan-aturannya. Berkaitan tentang masalah aurat, berkaitan masalah ini dan itu. Yang intinya secara asalnya boleh berarti. Kecuali yang ada dalil yang mengharamkannya. Seorang makan masak daun kecubung. Oh, daun kecubung. Masak daun kecubung ditumis sama dia pakai cabai. Nah, undang orang pas siang mau makan, tamunya nanya, makan, diajak makan. Oh, masya Allah enak. Habis makan nanya, ini enak banget sayurnya. Sayur apa? Sayur daun kecubung, kata dia. Daun kecubung tuh kalau dimakan banyak bikin mabok. Orang bisa mabok. Ini si tamunya mulai melayang dia. Ya Allah, kata dia, Bu, nggak boleh masak daun kecubung. Orangnya nanya, tuh kenapa nggak boleh? Dalilnya apa? Nah, di situ. Kalau perkara dunia itu butuh dalil yang mengharamkan. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, asalnya halal. Maka tamu ini bilang, Nabi bersabda, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram, nggak boleh. Kalau ternyata daun kecubung ini bikin mabok, berarti nggak boleh dikonsumsi. Dalil yang lain Nabi mengatakan, apa yang banyaknya itu membuat mabuk, maka sedikitnya pun haram. Jadi dikonsumsi banyak bikin mabuk, sedikitnya pun haram, berarti nggak boleh. Nah, ini berarti ada dalilnya, jadi nggak boleh. Ini masalah perkara duniawi atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Nah, akan kita bahas tentang masalah fikih, itu berkaitan tentang masalah ibadah. Ketika ibadah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalilnya. Makanya bukan cuma ada dalil yang memerintahkan, tetapi pasti ada aturan yang Nabi SAW berikan secara mendalam. Dan waktu itu sudah pernah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Setiap ibadah pasti ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya, ada pembatal-pembatalnya. Itu pasti. Dan dulu Anda sampaikan, waktu itu Anda sampaikan,
Kadang ada ibadah yang terikat dengan waktu, ada beribadah yang terikat dengan tempat, ada beribadah yang berkaitan dengan perorangan, siapa yang melakukannya, siapa yang tidak. Ada ibadah yang berkaitan dengan bilangan, berapa banyak melakukannya. Aturannya jelas. Makanya kata para ulama, sesuatu yang dinamakan sebagai sebuah ibadah, kemudian aturannya tidak jelas, berarti itu bukan ibadah. Berarti itu bukan ibadah. Ada orang mengatakan ini ibadah kok. Ada orang mengatakan ini ibadah kok. Merayakan ini, merayakan itu. Maka kita tanya, kenapa dirayakannya di tanggal ini? Apakah benar Nabi SAW memerintahkan untuk merayakan sesuatu di tanggal segini secara khusus? Ternyata nggak ada Nabi memerintahkan seperti itu. Lalu rukun dari perayaan ini apa? Wajibnya apa? Sunnahnya apa? Ada apa enggak? Dia bilang nggak ada. Yang penting dilakukan ini, yang penting dilakukan itu. Ya, itu menjadi sebuah dalil bahwasanya perayaan ini itu bukan sebuah ibadah. Salah satu perayaan dalam Islam itu apa sih? Hari raya, ya kan? Idul Fitri, Idul Adha. Ada aturannya nggak? Ada aturannya nggak? Jelas, detail aturannya. Kapan mulai takbirannya, sholatnya di mana, ya kan? Nabi kalau sholat id, sholatnya di musola, di lapangan. Siapa yang hadir sholat id? Jelas kan? Nabi memerintahkan seluruh wanita untuk hadir. Wanita yang haid, wanita yang dipingit, yang nggak punya jilbab, suruh dipinjemin jilbab, suruh hadir. Jelas berarti yang hadir siapa. Lalu apa yang dilakukan di situ? Sholat dan khutbah. Mana dulu? Sholat dulu apa khutbah dulu? Ternyata sholat dulu, baru khutbah dulu. Beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat khutbah dulu, baru sholat. Ini kan aturan jelas. Setelah sholat, habis itu khutbah. Apa hukum mendengarkan khutbahnya? Sunnah ternyata. Nabi mempersilahkan. Kalau ada yang mau pulang, pulang. Berarti beda hukumnya mendengarkan khutbah id dengan mendengarkan khutbah sholat Jumat. Mendengarkan khutbah sholat Jumat itu harus. Ketika khotib lagi khutbah kemudian dia ngobrol, maka pahalanya bisa hilang. Nabi sampai mengatakan, man qala li sahibihi ansit wal imam yakhtub faqad lagha. Barang siapa yang bilang ke temannya diem padahal imam lagi berkhutbah, maka dia telah berbuat kelalaian. Cuma gara-gara ngomong suruh diem orang lain. Adapun khutbah id, Nabi persilahkan kalau ada yang mau pulang. Berarti hukumnya berbeda dengan mendengarkan khutbah Jumat. Jelaskan aturan? Jelas. Sampai Nabi merintahkan sholat Idul Adha itu disegerakan. Sholat Idul Fitri itu diakhirkan. Kalau orang mau sholat Idul Fitri, makan kurma dulu, ya kan? Atau makan atau minum dulu. Kalau mau sholat Idul Adha, jangan makan dulu, nanti makannya. Kemudian hendaknya kalau pergi dan pulang lewat jalur yang berbeda. Lihat, aturannya jelas. Jelas. Mau perayaan apa lagi? Walimah, akikah, aturannya jelas. Akikah itu sebagai bentuk rasa syukur karena kelahiran seorang bayi. Ada aturannya, ada aturannya. Kalau bayinya laki-laki, berarti kambingnya 2. Kalau bayinya perempuan, berarti kambingnya 1. Kambingnya kayak gimana? Ternyata aturannya kambingnya nggak harus seperti kambing ketika Idul Adha. Bebas, lebih lapang. Kemudian dagingnya ketika disembelih boleh dikonsumsi nggak sama yang akikah? Ternyata boleh juga. Lalu dikasih ke siapa? Dikasih juga ke orang lain. Boleh kepada fakir miskin dan yang lainnya. Aturannya jelas. Berarti ini menunjukkan akikah walimah itu memang benar ibadah berarti. Memang disyariatkan. Itulah kenapa sekali lagi kita belajar buku fikih untuk kita mengetahui aturan yang Allah Ta'ala berikan
di setiap ibadah yang mau kita lakukan. Nah, kita akan masuk ke bab yang pertama dari buku ini, yaitu namanya Kitabut Thaharah. Namanya Kitabut Thaharah. Thaharah itu artinya bersuci. Thaharah itu artinya bersuci. Bersuci itu artinya membersihkan diri dari berbagai macam kotoran. Para ulama menyebutkan bersuci itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yaitu bersuci secara makna dan bersuci secara hakiki. Apa itu bersuci secara makna? Yaitu ketika seorang itu membersihkan dosa-dosanya, bertobat kepada Allah. Itu salah satu bentuk dia bersuci, membersihkan diri. Makanya Allah mengkaitkan bersuci dengan tobat. Allah katakan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang rajin bertobat dan orang-orang yang rajin membersihkan diri, bersuci. Berarti apa di antara bentuk thaharah? Yaitu ketika seorang membersihkan dirinya dari dosa. Itu termasuk membersihkan diri. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk melakukan tazkiyatun nafsi. Apa tazkiyatun nafsi? Pensucian diri, pensucian jiwa. Pensucian diri atau pensucian jiwa. Nabi mengajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kata Allah, kata Nabi SAW dalam doanya, ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku dan wazakkiha, dan sucikanlah jiwaku tersebut. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang terbaik untuk mensucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah ya Allah yang menciptakan hati ini dan juga yang mengurusnya, atau jiwa ini. Ini diantara doa supaya kita itu mensucikan diri. Dan mensucikan hati itu bahkan lebih penting daripada mensucikan secara hakiki. Karena mensucikan secara makna tadi berarti seorang bertobat kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang dia perbuat, dari dosa-dosa yang dia lakukan. Orang yang kotor jiwanya, tetapi kemudian badannya itu bersih, maka tidak akan badan bersihnya itu menyelamatkan dirinya dari apapun nanti di hari kiamat. Tetapi sebaliknya, ada orang yang jiwanya bersih, tetapi badannya kotor, maka hatinya yang bersih, jiwanya yang bersih, itulah yang bakal menyelamatkan dia nanti di hari kiamat. Makanya Nabi SAW beliau menjelaskan, aktsaru ahlil jannah al-fuqara. Kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang fakir. Dan orang fakir dari dulu sampai sekarang sama. Badannya jelas lebih kotor daripada orang-orang kaya, lebih berdebu, lebih cemong kadang. Tetapi ternyata hati mereka itu banyak yang bersih. Itulah makanya mereka masuk surga. Sampai Nabi SAW mengatakan, nusirna bidu'ail fuqara. Kita ini diberikan kemenangan sama Allah karena doanya orang-orang fakir. Karena jiwa mereka bersih.
Jiwa bersih makanya lebih utama daripada badan yang bersih. Ini makanya harus jadi perhatian bagi kita semua. Kadang kita lebih memperhatikan kebersihan pakaian dan badan kita daripada kebersihan jiwa kita. Baju diganti terus, dicuci terus. Kadang ada baju-baju mahal nggak mau dicuci sama ART-nya, harus ke laundry. Saking dijaga sama dia. Untuk badan, ngurusin badan supaya kulitnya berkilau, supaya glowing. Skincare bisa jutaan, perawatan bisa belasan puluhan juta. Demi apa? Supaya glowing katanya. Tapi hatinya nggak pernah diurus, nggak pernah diurus sama sekali. Nabi SAW mengatakan, Innal imana la yakhliqu kama yakhliqu thawb. Bahwasanya keimanan dalam hati itu, dalam jiwa, itu bisa usang sebagaimana pakaian itu bisa usang. Fas'alullaha an yujaddida imanakum. Maka mintalah kepada Allah untuk memperbaharui keimanan kalian. Baju itu bisa rusak, tapi ternyata keimanan juga bisa rusak. Cuma realitanya kita lihat, seorang kalau yang rusak itu hal-hal yang hakiki di depan matanya, bajunya rusak, dia beli baru, mobilnya rusak, dibawa ke bengkel, giginya rusak, dibawa ke dokter gigi, rumahnya rusak, bocor, dipanggil tukang, dibenerin. Tapi kadang hatinya rusak, jiwanya rusak, dibiarin, nggak dibenerin sama sekali. Bahkan kadang sebagian merasa bangga dengan rusaknya jiwanya dia, dengan rusaknya hatinya dia. Orang yang paling jago gibah, jago ngomongin orang, kadang bangga dia, saya yang paling tahu tentang aib kalian semua. Ngancem karena bisa ngebongkar aib orang lain. Nah, ini nggak baik sama sekali. Makanya seorang juga harus memperhatikan bagaimana kesucian jiwanya dia. Jangan sampai kemudian bajunya bagus, kendaraannya bagus, tapi akhlaknya bobrok, suka suuzon ke orang lain, berprasangka buruk kepada Allah, hasad kepada orang lain, nggak suka ketika orang lain itu dapat sebuah kenikmatan, nggak suka sama sekali. Nah, ini namanya hatinya itu kotor, jiwanya itu kotor. Semuanya keduanya itu harus dibersihkan. Kebersihan secara makna, dan juga yang kedua adalah kebersihan secara hakiki. Kita masuk ke taharah yang kedua tadi. Bersuci yang kedua adalah bersuci secara hakiki. Nah, bersuci secara hakiki inilah yang kita bahas di buku-buku fikih. Itulah yang kita bahas di buku-buku fikih. Bersuci yaitu secara hakiki. Kita baca, Syekh mengatakan, faminha at-taharah, di antara syarat salat, kata beliau, di antara syarat sah salat itu taharah. Jadi ada yang namanya syarat salat, ada yang namanya rukun salat. Kalau syarat salat itu adalah syarat sebelum salat, itu namanya syarat salat. Kalau namanya rukun salat, berarti itu syarat ketika salat. Jadi kita pernah dengar syarat sah salat. Nah, syarat sah salat itu berarti sebelum orang salat. Kalau dibilang rukun salat, berarti ketika sedang salat. Kata beliau, falaha syurut. Syarat sah salat itu ada beberapa. Yang pertama yang beliau bahas di sini adalah at-taharah, taharah. Dan syarat sah salat itu ada 6. Syarat sah salat itu ada 6. Yang pertama
niat. Yang kedua, at-taharah minal hadas, suci dari hadas. Yang kedua, taharah minan najasah, suci dari najis. Yang keempat, dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Yang kelima, satrul aurah, tertutupnya aurat. Yang keenam, istiqbalu al-qiblah, menghadap kiblat. Jadi yang pertama adalah niat. Yang kedua, suci dari hadas. Yang ketiga, suci dari najis. Yang keempat, masuknya waktu sholat. Yang kelima, tertutup aurat. Yang keenam, menghadap kiblat. Jadi sholat seorang bisa sah kalau 6 hal ini dilakukan sama dia. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang masalah toharoh di kitab ini. Adapun niat, ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Di antara syarat supaya ibadah diterima harus ikhlas, ya kan? Nah, itulah niat namanya. Dan kemudian poin penting, Anda tambahkan tentang masalah niat. Niat itu membedakan antara fungsi dari niat, ya. Fungsi dari niat itu membedakan antara ibadah dengan aktivitas sehari-hari. Ini fungsi dari niat yang pertama, membedakan antara sebuah ibadah dengan aktivitas sehari-hari. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua dari niat, membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain. Apa fungsi pertama tadi dari niat? Membedakan antara sebuah ibadah dengan aktivitas sehari-hari. Apa contohnya? Contohnya mandi. Nah, iya, betul. Contohnya seorang dalam kondisi junub. Seorang dalam kondisi junub. Entah dia itu habis berhubungan badan atau ibu-ibu dalam kondisi haid. Kemudian ada ibu yang punya kolam renang gede di rumahnya. Pagi-pagi nyemplung dia ke kolam renang itu. Dia nyemplung ke situ bareng sama suaminya, dua-duanya sama-sama nyebur dalam kolam renang. Nyebur, nyelam, sudah beres, keluar. Dua-duanya keluar dari kolam renang itu. Si suami meniatkan nyeburnya dia ke kolam renang itu sekalian mandi wajib. Sekalian mandi wajib karena habis berhubungan badan. Maka karena dia meniatkan itu, keangkat. Meniatkan untuk mandi wajib. Memang sengaja mau senang-senang aja berenang. Keluar juga dia. Maka junubnya belum keangkat. Apa yang harus dilakukan? Mandi atau nyebur lagi. Maka perbedaan antara si suami dan istri di mana? Niatnya. Niatnya membedakan. Contoh yang lain, ada 2 gojek istirahat di masjid. Yang satu, gojek yang pertama, niatnya mau tidur istirahat, capek habis keliling. Gojek yang kedua, niat dia masuk ke masjid untuk istirahat sekaligus itikaf. Sekaligus dia memang mau berdiamnya di masjid. Sambil dia itu istirahat, sambil dia baca Al-Quran, sambil dia zikir. Maka keduanya memiliki pahala yang berbeda. Yang satu karena niatnya mau istirahat, yang gak ada pahalanya. Memang niatnya istirahat aja, mubah. Nah yang kedua, karena niatnya sekalian dia mau itikaf, dapat pahala dia. Apa sekali lagi membedakan? Niatnya. Itu fungsi yang pertama dari niat.
Fungsi yang kedua dari niat, membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain. Di antaranya, membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Contohnya, ketika masuk waktu subuh. Kemudian si ibu ini langsung sholat, Allahu Akbar. Niatnya sholat sunnah. Sebelum subuh qobliyah. Maka setelah selesai sunnah qobliyah, dia masih ada kewajiban untuk melakukan sholat subuh. Karena belum. Tadi sholat qobliyah. Walaupun jumlah rakaatnya itu sama-sama 2. Tapi karena niatnya tadi buat sholat sunnah, berarti belum dianggap dia itu sholat subuh. Si ibu yang kedua, masuk waktu azan dia wudhu, habis wudhu langsung dia sholat subuh 2 rakaat. Setelah selesai dia sholat subuh 2 rakaat, maka sudah gugur kewajiban dia. Sudah beres. Sekarang lihat dua ibu ini, dua-duanya secara zahir melakukan sholat 2 rakaat ketika masuk waktu subuh, ya kan? Dua-duanya sama secara zahirnya. Tetapi ternyata karena niatnya berbeda, maka berbeda apa yang harus mereka lakukan setelahnya. Yang tadi yang pertama cuma sholat sunnah qobliyah, berarti setelahnya harus sholat subuh lagi. Itu perbedaannya niat. Yang kedua, karena dia udah sholat subuh, udah gak ada kewajiban lagi. Sama sekali. Bisa dipahami ya, bedanya ya. Untuk membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Kemudian juga, fungsi niat, masih yang kedua tadi, membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah wajib yang lainnya. Membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang wajib yang lainnya. Contohnya seorang dalam kondisi safar, pergi keluar kota, Jakarta ke kemana? Ke Bandung, pakai mobil. Dia berangkat jam 5:30 sore. Maka dia itu melakukannya jamak takhir. Kalau dia itu berangkatnya di awal waktu sholat, maka dia melakukannya jamak takdim. Maksudnya apa? Kalau dia berangkatnya 5:30, kan belum masuk waktu maghrib. Maka apa yang dilakukan jamak takhir ntar sama isya. Sampai Bandung, nah baru sholat nanti. Maghrib sama isya. Tapi kalau dia berangkatnya habis maghrib, sholat maghrib dulu sama isya, baru jalan. Itu namanya jamak takdim. Tapi bedanya, kalau jamak takhir dalam kondisi seperti itu, bisa dikosor. Ketika sampai Bandung, dia sholat maghrib 3, isyanya 2. Kalau dia berangkatnya setelah maghrib tadi, yang sunnah adalah di jamak takdim, ya kan, dimajuin, harus maghrib dan isya dulu baru jalan ke Bandung, ya kan. Di situ dia nggak bisa qashar, jamak saja. Dia sholat maghrib 3, kemudian isyanya 4. Karena qashar itu berkaitan dengan safar. Kalau nggak safar nggak boleh qashar. Nah tadi ceritanya ada si ibu ini sama suaminya mau berangkat ke Bandung. Mereka berangkat jam 5:30. Jam 5:30 sore berangkat pakai mobil. Nyampe Bandung jam 9 malam, nyampe hotel. Mereka sholatlah jamak takhir. Sholat si ibu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Selesai habis itu. Dia baru ingat, anak tadi belum sholat maghrib. Namanya orang safar itu kan kadang suka lupa, ya kan? Maka apa kewajibannya? Dia sholat lagi kemudian maghrib 3 rakaat. Itu membedakan. Boleh apa enggak? Dia kan udah 2 tadi, tambah aja 1 lagi.
Sholat aja tambah 1 rakaat lagi, boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena dari awal dia niatnya isya, bukan niatnya maghrib. Seorang itu niat harus dari awal, niatnya mau apa? Mau buat sholat apa? Ternyata dari awal dia niatnya sudah mau sholat isya, gitu loh. Dari awal maunya sholat isya, sholat 2 rakaat. Dia baru ingat saya belum sholat maghrib, nggak boleh nambah 1 lagi, nggak boleh. Beresin dulu isyanya, sholat maghrib lagi setelah itu 3 rakaat. Jadi paham ya Bu? Ini diantara fungsi dari niat. Jadi fungsi dari niat tadi membedakan antara ibadah dengan aktivitas sehari-hari. Kemudian membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain. Entah ibadah wajib dibedakan dengan ibadah sunnah, kemudian ibadah yang wajib dibedakan dengan ibadah wajib yang lainnya. Nah, ini fungsi dari niat. Kemudian syarat sah sholat yang kedua yang akan dibahas di sini adalah toharoh, yaitu bersuci. Syekh mengatakan, Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin, bahwasanya Allah tidak akan menerima sholat tanpa atau tidak dalam kondisi suci. Tidak dalam kondisi suci. Jadi harus seorang itu sholat dalam kondisi suci. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, la tuqbal sholatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai dia itu wudhu dulu. Jadi orang yang berhadas dia harus wudhu dulu. Itu maksudnya apa? Harus dalam kondisi suci. Kemudian kata Syekh, faman lam yatatahhar minal hadatsil akbar wal asghar wan najasah fala sholata lahu. Barang siapa yang tidak bersuci dari hadas besar atau hadas kecil atau najis, maka tidak ada sholat bagi dia. Maksudnya apa? Tidak dianggap sholatnya dia walaupun dia itu sholat. Kalau masih ada hadas kecilnya atau hadas besarnya atau ada najisnya. Nah di sini dijelaskan secara rinci. Kalau hadas besar itu diantaranya adalah haid atau berhubungan badan, maka tidak akan bisa suci kecuali dengan al-ghusl, yaitu mandi. Kalau hadas kecil maka disucikan dengan berwudu. Kalau hadas kecil, apa diantara hadas kecil? Buang angin atau tidur terlelap, maka itu hadas kecil. Tidak bisa kemudian dia sholat kecuali dengan dia berwudu terlebih dahulu. Poinnya dalam masalah ini, semua yang menghilangkan hadas besar maka sekaligus bisa menghilangkan hadas kecil. Maksudnya apa? Contohnya, seorang berhubungan badan, maka kalau mau sholat dia itu wajib untuk mandi, menghilangkan hadas besar, ya kan? Ketika dia mandi menghilangkan hadas besar itu, otomatis hadas kecilnya terangkat. Jadi dengan dia mandi untuk mengangkat hadas besar, setelah itu dia boleh langsung sholat. Dia boleh langsung sholat, itu boleh langsung. Adapun kalau seorang berwudu, maka itu tidak bisa mengangkat kecuali hadas kecilnya dia aja. Nggak bisa kemudian mengangkat hadas besarnya dia. Hadas besar harus dengan mandi. Kemudian wan najasah, najis. Adapun najis itu kotoran, entah itu kotoran hewan atau kotoran manusia atau yang lainnya, najis. Bagaimana dengan najis? Maka najis itu harus untuk dihilangkan, harus untuk dibersihkan. Taharah minan najasah takunu bi izalatiha. Suci dari najis itu dengan cara dihilangkan. Dan di sini ada beberapa kondisi. Menghilangkan najis itu ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, kalau misalkan seorang itu sholat, lalu najisnya itu ada di pakaian dia,
ada di pakaian dia. Dan kalau dia lepas pakaian itu, maka auratnya terbuka, maka dia harus batalkan sholatnya. Harus dia batalkan sholatnya dia. Lihat ya, kasus pertama, najisnya itu menempel di badan atau menempel di pakaian. Kalau dilepaskan pakaiannya, auratnya terbuka. Sedangkan sholat harus menutup aurat. Jadi apa yang harus dia lakukan? Batalin sholatnya. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kalau dia itu sholat lalu ada najisnya, lalu dia bisa hilangkan najisnya tanpa melanggar syarat sah yang lainnya, maka tinggal dilanjutkan sholatnya dia. Contohnya apa? Ketika dia laki-laki sholat, dia pakai celana panjang, kemudian dia pakai sarung juga, dia pakai baju koko. Ternyata pas sholat, dia ngelihat pas lagi ruku, kok bawa pesing. Ternyata sarungnya diompolin sama anaknya. Apa yang dia lakukan? Sarungnya dilepas. Habis itu dia lanjutin sholatnya. Gak usah batalin sholat. Kenapa? Dengan dia melepas sarung, auratnya masih ketutup karena dalamnya masih pakai celana panjang. Ada bapak-bapak yang sholat pakai sarung, dalamnya masih pakai celana panjang. Itu ada. Sholatnya bisa dilanjutkan. Tapi kalau ternyata kondisinya seperti kasus yang pertama, dia cuma pakai sarung, dalamnya nggak pakai apa-apa misalkan, maka dia harus batalin sholatnya. Ini diantara dalilnya adalah Nabi SAW ketika beliau pernah sholat berjamaah sama para sahabatnya, dan sholatnya waktu itu di lapangan. Setelah itu Nabi SAW tiba-tiba melepas sandalnya, melepas kedua sandalnya, kemudian diletakkan di samping beliau. Dan kemudian hal ini ternyata dilakukan juga oleh para sahabat. Para sahabat melihat Nabi buka sandal, mereka buka sandal semua. Mereka pikir turun wahyu yang baru, nggak boleh pakai sandal pas sholat. Setelah selesai sholat, Nabi ngadep ke jamaahnya, kemudian Nabi ngelihat para sahabat buka sandal semua. Nabi tanya, "Ma bisya'nikum?" Ngapain kalian? Kenapa? Kok buka sandal semua? Lalu para sahabat bilang, "Kami ngelihat kamu wahai Rasul buka sandal, kami pun buka sandal semuanya." Lalu Nabi bilang, "Aku ketika sholat dikabarkan oleh Jibril bahwasanya di sandalku itu ada najisnya, maka aku lepaskan sandalku." Di sini pelajarannya apa? Nabi berarti di awal sholat sempat sholat dengan adanya najis di sandalnya, ya kan? Dikabarkan sama Jibril ada najisnya, baru dilepaskan. Lihat, Nabi gak batalin sholat, tapi tetap dilanjutkan sama beliau, ya kan? Tetap dilanjutkan sama beliau. Dan dari sini juga poinnya kata para ulama, itulah makanya artinya menghilangkan najis itu izalah, menghilangkan. Jadi kalau najisnya itu bisa dipisahkan dari kita, ya sholat kita tinggal dilanjutkan aja, selama tadi auratnya tidak terbuka. Dan kemudian juga poinnya kata para ulama, orang yang tidak tahu ada najis di badannya, tidak tahu ya, ingat ya, tidak tahu ada najis di badannya, sedangkan dia dalam posisi sholat, maka najisnya itu tidak membatalkan sholatnya dia. Kalau posisinya nggak tahu, dia nggak tahu. Misalkan seorang sholat id, orang sholat id kan di lapangan, dia jalan dulu kan, nyampe sana sholat, ikut sholat id, ternyata beres sholat nyium bau kotoran kucing. Ini kotoran kucing dari mana? Ternyata dilihat ada di bawah sandalnya dia. Jadi dia sholat tadi, sholat id dalam kondisi pakai sandal yang ada kotoran kucingnya. Gimana? Ya sudah, nggak ada kewajiban, nggak ada keharusan juga untuk mengulangi sholatnya karena dia nggak tahu.
Dan ini juga berlaku tentu ya di sholat-sholat yang wajib. Ini terjadi di sholat wajib, itu nggak ada masalah. Ibu-ibu misalkan sholat di rumah, kemudian beres sholat, di mukena kok ada yang kotor. Dilihat ternyata anak ibu yang masih kecil buang kotoran di tengah rumah misalkan, nggak sengaja kena ke mukena misalkan. Itu nggak ada masalah karena tidak tahu. Adapun kalau lupa, maka wajib untuk diulang sholatnya. Bedakan ya, lupa dengan tidak tahu. Apa contohnya? Contohnya ketika lagi sholat, sholatnya udah beres, baru inget tadi gendong anak, si anak ini ngompol, jadi pempesnya bocor itu kadang, nempel di mukenanya dia. Tadi dia udah niat mau ganti mukenanya, pas dia mau sholat subuh, contohnya baru bangun pagi itu udah pakai mukena, anaknya nangis, masih kecil, digendong dulu, didiemin. Oh kena ompol, udah ntar saya ganti dulu deh, baru saya sholat lagi. Gara-gara kelamaan gendong, naruh, lupa mau ganti mukena, langsung sholat. Habis sholat baru inget, tadi kan anak ngompol, nempel, ternyata dicium juga ke mukenanya, bau pesing. Apa yang dilakukan? Ganti mukenanya, sholat lagi. Harus diulangin, karena lupa nggak dianggap. Termasuk posisinya orang sholat tanpa wudhu, sama posisinya. Orang sholat tanpa wudhu, dia lupa, maka dia harus ulangi lagi sholatnya dia. Apalagi posisinya ketika seorang sholat dalam kondisi junub. Kadang orang nggak tahu, lupa dia lupa kalau berhubungan badan di malam harinya, dia lupa. Kadang ini kejadian sama suami, kadang nggak sadar karena dia mau sholat ke masjid, dia habis berhubungan badan malam harinya, pagi subuh langsung wudhu. Nah ini kejadian teman anak waktu itu. Ingatnya habis maghrib, hubungan badannya malam ya kemarin. Nah habis maghrib baru ingat, anak lupa, kata dia. Gimana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, kata dia. Tinggal satu lagi isya. Gimana? Ente mandi wajib, habis mandi wajib sholat lagi dari awal. Ya, hitung-hitung terawih, Anda bilang. Hitung-hitung terawih. Iya, karena dia lupa. Karena dia lupa. Jadi memang harus dari awal. Nggak dianggap lupanya dia. Dia harus sholat lagi dari awal. Ya, di waktu yang sama. Sholat itu dilakukan secara fauron, secara segera. Dia langsung dilakukan di momen itu juga. Dia langsung mandi, habis mandi dia langsung sholat semuanya. Subuh 2, salam, zuhur 4, salam, asar 4, salam, maghrib 3, salam, azan isya, berangkat ke masjid. Ya qadarlah, namanya manusia lupa. Ya, kemudian kita lanjutkan. Syekh mengatakan, wa taharah nau'an. Cara untuk bersuci itu ada dua, kata beliau. Cara untuk bersuci itu ada dua. Ahaduhuma at-taharah bil ma'. Salah satunya itu bersuci dengan air. Wahiyal asal, dan inilah asalnya. Karena memang asalnya bersuci itu dengan air. Mandi dengan air. Wudu pun dengan air. Membersihkan kotoran pun terkadang butuh namanya air untuk dibersihkan. Kata beliau, fakullu ma nazala minas sama au naba'a minal ardi fahuwa tahur. Segala sesuatu yang turun dari langit atau muncul dari bumi, maka airnya itu suci. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi, itu airnya suci. Allah mengatakan di surat Al-Anfal di ayat yang ke-11. Allah mengatakan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit air yang dengan itu kalian bersuci. Dengan itu kalian itu bersuci. Ini diantara dalil bolehnya seorang itu wudu pakai air hujan. Boleh. Wudu pakai air hujan. Hujan misalkan kemudian ditampung di bejana misalkan atau di ember, habis itu dia wudu pakai itu.
Dan ini bagus, ibu-ibu sekali-sekali mempraktekkan, apalagi ngasih contoh ke anak-anak, kasih contoh ke mereka. Atau yang kedua, au naba'a minal ard, air yang keluar dari bumi. Air yang keluar dari bumi itu diantaranya adalah air dari mata air sumur, dari sumur atau keran yang kita tahu sekarang, itu kan dari mata air semuanya. Atau satu lagi, air laut. Air laut. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah, beliau menceritakan ada orang yang datang ke Nabi SAW. Dia mengatakan, kunna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Kita pernah berlayar, kata dia, tapi kita bawa air cuma sedikit. Fa in tawadda'na bihi atishna anatawadda'u bima'il bahri. Kalau kita wudu pakai air yang kita bawa itu, ntar kita kehausan. Boleh nggak kita wudu pakai air laut? Lalu Nabi SAW mengatakan, huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yaitu air laut itu airnya suci dan bangkainya itu halal. Jadi air laut, airnya itu suci, bangkainya halal. Nah ini sekali lagi coba dipraktekkan. Kalau ibu jalan-jalan, mau jalan-jalan ke Ancol kek, mau jalan-jalan kemana kek, pantai kemana, apalagi bawa anak-anak, praktekin depan mereka. Kita berwudu dengan air laut. Jadi mereka tahu air ini suci. Dan kadang kita pun ngajarin ke mereka, kita ini beribadah dimanapun kita berada. Kita ngasih contoh ke mereka. Mau dengan air yang biasa, mau dengan air laut, walaupun air keran ada, air dari mata air ada, itu nggak ada keutamaan yang utama dengan air keran, nggak ada, sama semuanya. Karena airnya sama-sama suci, mau pakai air keran ke, mau pakai air laut ke, itu sama, nggak ada keutamaan sama sekali. Tapi ketika ada niatan lain, maksud lain, nanti bisa ada pahala tambahan. Karena tujuannya untuk mendidik anak, untuk ngajarin anak, maka coba berwudu dengan air laut, coba di hadapan mereka. Kemudian kata Syekh, yutahhiru minal ahdathi wal akhbath, bahwasanya air itu bisa mensucikan dari hadas dan juga dari najis. Walau taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bi syai'in tahir, kecuali kata beliau kalau ada yang berubah dari karakter air tersebut, entah itu rasanya atau warnanya atau baunya. Jadi sebagian ulama itu mengatakan perubahan karakter air itu tidak mempengaruhi kesuciannya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Karena Nabi SAW mengatakan, innal ma' tahur la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, nggak bakal bisa jadi najis dengan apapun. Ini jadi dalilnya. Tapi tentunya para ulama lain mengatakan ini dilihat dari banyaknya kadar airnya. Dilihat dari banyaknya kadar airnya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Kalau air itu jumlahnya 2 kullah, maka air itu tidak akan ada kotorannya. 2 kullah itu kurang lebih 3 ember. 3 ember besar itu 2 kullah. Kalau air udah sebanyak 3 kullah, itu udah pasti airnya suci, nggak bakal bisa kotor dengan apapun, maksudnya. Nggak bakal bisa kotor dengan apapun. Adapun kalau airnya jumlahnya di bawah itu, kemudian warnanya berubah, atau baunya berubah, atau rasanya berubah, maka nggak boleh berwudu dengan air tersebut, nggak boleh. Contohnya, air yang banyak, yang ada mungkin ada najisnya, tetapi tidak akan merusak kesucian dari air tersebut. Contohnya kolam renang. Kolam renang memang ada larangan, nggak boleh seorang itu kencing di mata air, nggak boleh. Pipis di mata air itu nggak boleh sama sekali. Nah, sebagian orang berenang di kolam renang umum itu kencing di situ. Itu nggak boleh sama sekali. Ini pun diajarkan ke anak-anak, nggak boleh.
Kalau mau buang air di WC, nggak boleh di situ. Itu nggak boleh. Nah, tapi ketika airnya itu sebanyak itu, maka kata Nabi tadi, la yunajjisu syai'un, innal ma'a tahur, la yunajjisu syai'un. Air itu suci, tidak akan bisa dinajiskan dengan sesuatu apapun. Kalau renang itu kan besar pasti kan? Kalau renang itu pasti besar. Walaupun kalau dalam pikiran kita pasti ada aja orang yang buang air kecil di situ, pasti ada. Cuma ketika kita lihat airnya itu suci semua dan air sebanyak itu, nggak ada masalah wudu dengan air tersebut. Itu nggak ada masalah. Nah, itu nggak ada masalah sama sekali. Kecuali tadi airnya dalam jumlah yang sedikit. Nah, kecuali airnya dalam jumlah yang sedikit. Ini cuma sebagai contoh. Kemudian berikutnya, fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasa fahuwa najisun yajibu sinabuhu. Kalau ternyata salah satu dari karakter air itu berubah karena sebuah najis, maka nggak boleh seorang berwudu atau bersuci dengan air tersebut. Contohnya tadi di ember, kita wudu pakai air di ember boleh. Cuma ternyata air embernya kok bau pesing. Ternyata pernah dikencingin sama anak, jadi bau pesing misalkan. Atau dicampuri sama cucian baju bekas ompol misalkan di situ. Nggak ketahuan sama kita bau. Nah itu nggak boleh kemudian bersuci dengan air tersebut. Itu nggak boleh. Tapi kalau perubahan karakter air ini karena suatu hal yang tabi'i itu suatu hal yang fitrah, yang normal, alami, itu boleh. Contohnya apa? Air danau. Air danau itu kadang hijau. Cuma hijaunya air danau itu kadang karena alga atau karena lumut. Itu sebab alami. Jadi bukan karena najis. Boleh apa enggak? Boleh. Padahal warnanya berubah kan? Boleh. Termasuk apa lagi rasanya berubah? Kan laut. Laut kan rasanya berubah. Asin, ya kan? Cuma itu karena faktor alami. Jadi boleh, nggak ada masalah. Itu boleh, nggak ada masalah. Kalau faktornya faktor alami. Tapi kalau faktor yang merubahnya itu karena najis, maka nggak boleh kemudian bersuci dengan air tersebut. Kemudian Syekh katakan, wal asl fil asya at-tahara wal ibahah. Asal dari segala sesuatu itu suci dan juga boleh. Ini lihat ya, asal dari segala sesuatu itu suci dan juga boleh. Apa maksudnya suci? Jadi air manapun, kalau kita ragukan, boleh nggak ya saya wudhu pakai air ini? Kalau kita lihat secara umum airnya bersih, warna nggak berubah, bau nggak berubah, boleh. Karena asal dari semua air itu suci. Kecuali, nah tadi, ada perubahan dalam hal tersebut yang tidak alami, maka nggak boleh lagi. Syekh katakan, faidha syakkal muslim fi najasati ma. Kalau seorang muslim itu ragu dalam najisnya sebuah air, au thawbin, atau najis yang ada di sebuah pakaian, au buq'ah, atau di sebuah tempat, au ghairiha, atau tempat yang lain, fahuwa tahir, maka kembali pada hukum asalnya, yaitu suci, nggak perlu ragu-ragu. Au tayaqqana at-tahara wa syakka fil hadath fahuwa tahir, atau seorang itu yakin dalam kondisi suci, tapi dia ragu-ragu kalau dia dalam kondisi hadas, maka kembali kepada hukum asal bahwasanya itu tahir, suci. Liqaulihi SAW, karena sabda Nabi SAW kepada seseorang yang dia itu berimajinasi seakan-akan dia itu kentut ketika sholatnya, buang angin ketika sholatnya. Dia seakan-akan, dia berhayal. Maka Nabi SAW mengatakan, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia itu batalin sholatnya sampai dia itu mendengarkan suara atau mencium bau dari buang anginnya dia. Ini hadis yang penting, Bu. Jadi laki-laki ini itu ragu-ragu. Ini saya tadi pas sholat buang angin apa enggak? Ragu-ragu dia. Nah kemudian datang ke Nabi, kata Nabi, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ketika sholat kemudian masuk keraguan-raguan tersebut, jangan dia batalin sholatnya sampai dia dengar suaranya. Memang benar dia itu buang angin, kedengar suaranya. Au yajida rihan, atau dia kecium baunya. Hadis ini menjadi asal dari sebuah kaidah fikih. Nama kaidahnya
Al-yaqin la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Dia ketika sholat, dia sudah dalam kondisi yakin suci, ya kan? Sudah dalam kondisi yakin, dia udah wudhu kok. Dia sudah dalam kondisi yakin, dia itu dalam kondisi suci. Tiba-tiba masuk keraguan-raguan. Ini buang angin apa enggak? Itu ragu-ragu. Kaedahnya, al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Nggak bisa, sekedar ragu-ragu. Saya buang angin apa enggak? Buang angin apa enggak? Itu ragu-ragu namanya. Tapi yakin itu hanya bisa dihilangkan dengan yakin yang lain. Anda ulangi ya, yakin nggak bisa dihilangin dengan ragu-ragu. Tapi yakin hanya bisa dihilangkan dengan yakin yang lain. Makanya kata Nabi tadi, jangan batalin sholat sampai kamu dengar suaranya atau cium baunya. Kalau sampai kedengeran suara dia buang angin, berarti yakin emang buang angin, ya kan? Atau saya buang angin apa enggak ya, tiba-tiba, wah, baunya nggak enak nih. Oh berarti benar. Nah, berarti benar, yakin soalnya, yakin. Nah, yakin sebelumnya dalam kondisi suci, hilang dengan yakin yang lain, yaitu yakin kalau bahwasanya dia itu sudah buang angin. Nah, jadi yakin hanya bisa dihilangkan dengan yakin yang lain. Saya pahami Bu ya? Ini tentang masalah bersuci. Dan ini juga makanya menjadi kaidah oleh para ulama dalam masalah yang lainnya, bahkan di luar masalah bersuci. Termasuk dalam masalah apa? Masalah kehormatan seorang muslim. Kehormatan seorang muslim tidak boleh dicederai cuma gara-gara sesuatu yang diragukan. Nggak boleh. Kayaknya dia ini berzina. Nah, itu nggak boleh. Kayaknya dia ini pacaran, tapi biasa orang pacaran, biasa udah zina, udah sering check in kayak begini. Ini ragu-ragu, keraguan-raguan nggak boleh. Karena asalnya setiap muslim dan muslimah itu suci. Asalnya suci. Tuduhan-tuduhan itu semuanya harus ada buktinya. Supaya yang yakin ini dalam kondisi suci bisa dikalahkan dengan yakin yang lain. Saya paham Bu ya? Kalau cuma sekedar, tapi sih kalau orang pacaran sih biasanya sudah, nah itu ragu-ragu namanya. Ditanya, buktinya mana? Ya biasanya. Nah, itu ragu-ragu namanya. Oh saya ngelihat kemarin suami kamu ketemu sama perempuan di Pondok Indah. Nah, itu kayak selingkuhannya. Tuh. Kayaknya. Tapi ternyata belum tentu istri yang lain, bukan. Bisa jadi SPG lagi nawarin barang. Nah, bisa jadi lagi mau ngasih surprise buat istrinya, mau beliin mobil misalkan. Makanya ngobrol sama perempuan itu SPG-nya. Nah, iya kan? Itu kan bisa jadi. Kenapa keluar kemungkinan itu? Karena tuduhan itu tadi nggak ada buktinya. Itu selingkuhannya kayaknya. Kayaknya kan? Karena nggak ada buktinya. Makanya dalam Islam, di antara dosa besar, kata Nabi SAW, bahkan di antara salah satu dari 7 dosa yang menghancurkan, kata Nabi, adalah qadhful muhsanatil mu'minat al-ghafilat. Menuduh berzina seorang mukminah yang suci tapi lalai. Menuduh zina seorang wanita yang suci tapi lalai. Ini wanita mukminah suci, pada asalnya itu kan suci. Bukan pezina pada asalnya wanita mukminah semuanya. Kehormatannya terjaga, tapi ada kelalaiannya. Gara-gara ada kelalaiannya, kemudian dia tuduh, maka ini pasti pezina, ini wanita seperti ini. Nah itu nggak boleh. Oleh karena itu dalam Al-Quran, seorang menuduh orang lain pezina itu harus dengan bukti yang jelas. Bukti harus jelas. Apa itu diantaranya? Arba'ata syuhada. Adanya 4 orang saksi yang melihat. 4 orang saksi yang melihat. Para ulama sampaikan, Allah mengatakan 4 orang saksi yang melihat.
Maka 4 ini jumlahnya harus 4, nggak boleh 3, nggak boleh 2, nggak boleh. Kemudian 4 orang ini harus melihat, nggak boleh yang 3 ngelihat, yang 1 ngintip, nggak boleh. Harus ngelihat. Dan bahkan di zaman sekarang ditambahkan lagi, ngelihat ini ngelihat langsung, bukan lewat video. Bukan lewat video. Kenapa? Karena ada potensi-potensi yang lainnya. Ada potensi-potensi yang lainnya. Kalau video bisa jadi sekarang AI udah semakin parah sekarang. Ya, macam-macam lah. Bisa dibuat semua sekarang dengan AI semuanya. Benar-benar menipu luar biasa. Kemudian kalau yang ngintip bisa jadi dia salah lihat. Bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Itu ragu-ragu semua. Tapi kalau 4 ngelihat langsung, itu yakin. Kesucian dia yang yakin dikalahkan dengan yakinnya bukti dan data tersebut. Kalah. Barulah makanya bisa ditegakkan hukum kepada dia. Orang yang dihukum rajam di zaman Nabi SAW karena berzina, di antara 2 orang, semuanya karena ngaku, bukan karena saksi yang lengkap. Semuanya karena ngaku. Kalau udah ngaku ya sudah, namanya ngaku. Laki-laki datang, kemudian dia itu ngaku bahwasanya dia itu berzina. Maka Nabi SAW mengatakan, Abika junun, apakah kamu itu punya kegilaan? Kata dia. Jadi awalnya dia mengaku, ya Rasulullah zanait, wah Rasul aku sudah berzina. Nabi berpaling, Nabi nggak mau dengar. Dia ngomong lagi, zanait, aku berzina. Sampai 3 kali dia bilang aku berzina. Lalu Nabi bilang, apakah kamu gila? Kata dia. Dia bilang enggak. Nah setelah itu akhirnya kemudian ditegakkan hukum rajam buat dia. Kemudian yang kedua seorang wanita. Wanita ini pun ngaku bahwasanya dia itu berzina. Dia minta untuk dihukum rajam sebagai penghapusan dosa. Maka Nabi SAW tunggu sampai dia itu melahirkan, karena ternyata hamil. Setelah melahirkan, datang lagi wanita ini tanpa disuruh. Memang dia benar-benar merasa bersalah luar biasa. Maka Nabi bilang tunggu sampai dia itu disusui. Tunggu sampai bayinya itu disusui dulu. Hingga kemudian wanita itu kemudian dirajam. Dan wanita ini sampai ketika dirajam saat itu, untuk faedah, seorang sahabat melempar batu ke wanita ini sambil melaknat. Sahabat ini kemudian langsung ditegur sama Nabi SAW bahwasanya ampunan yang Allah berikan kepada wanita ini itu bisa dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah semuanya. Saking besarnya ampunan Allah untuk wanita ini. Ini juga menjadi dalil bahwasanya hukum qisas itu sebenarnya penghapusan dosa. Jadi orang kalau sudah dihukum qisas, berarti dosanya hilang, nggak ada lagi ntar di akhirat. Itu menjadi penghapusan dosa buat dia. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan sedikit. Wa jami'ul awani mubahah. Dan semua bejana itu pada asalnya boleh untuk dipergunakan. Illa kecuali, kata beliau, kecuali awani itu adalah wi'a dalam bahasa Arabnya. Awani itu jamak, bentuk tunggalnya itu aniyah. Aniyah. Sinonimnya itu wi'a, bejana, tempat untuk menyimpan sesuatu atau menciduk sesuatu. Bejana itu pada asalnya semuanya boleh untuk digunakan. Kenapa ini dikaitkan dengan bab bersuci? Ada yang tahu? Hah? Tempatnya air, barakallahu fiik. Ini dikaitkan karena bejana itu tempatnya air. Zaman dulu nggak ada keran, ya. Zaman dulu nggak ada keran, jadi air itu diciduk pakai gayung, kayak gayung. Jadi gayung atau bejana itu semuanya pada asalnya semuanya boleh untuk dipergunakan. Makanya Nabi SAW itu pernah menggunakan bejana atau gayung bahasa sekarangnya terbuat dari batu. Jadi batu yang ya pokoknya dibentuk lah itu sampai kemudian bisa dijadikan untuk menciduk air. Makanya boleh juga seorang itu berwudu dengan gayung terbuat dari besi.
boleh gayung terbuat dari batu atau gayung terbuat dari kayu. Kalau sekarang itu terbuat dari plastik, itu boleh, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah sama sekali. Karena asalnya dari semuanya itu halal, itu semua. Kecuali, nah Syekh menyebutkan di sini kecuali yang nggak boleh dipakai. Kalau bejananya itu atau gayung tersebut terbuat dari emas atau perak, itu nggak boleh. Emas atau perak. Seluruh orang muslim dan muslimah nggak boleh mempergunakan emas dan perak untuk makan, nggak boleh. Untuk makan, ya makan dan minum sama maksudnya. Makan dan minum nggak boleh pakai emas. Piring nggak boleh emas. Sendok, garpu, gelas nggak boleh terbuat dari emas, nggak boleh. Tapi kalau sekedar perhiasan boleh. Kalau sekedar perhiasan boleh. Dia punya piring dari emas buat perhiasan di rumah misalkan. Ada yang suka ditempel di tembok tuh kan, atau masuk lemari kaca, boleh. Tapi dipakai untuk makan nggak boleh. Dipakai untuk minum itu pun nggak boleh. Untuk yang ibu-ibu boleh sebagai perhiasan emas dan perak itu kalau dikaitkan di badannya dia, boleh. Tapi sekali lagi, kalau jadi alat makan itu nggak boleh, itu nggak boleh. Maka nggak boleh juga digunakan untuk berwudu. Contohnya ada masjid, misalkan dia bikin masjid yang mewah semuanya untuk menghormati orang-orang yang mau sholat dan berwudu, centongnya dibuat dari perak, misalkan. Misalkan, itu nggak boleh sama sekali, itu nggak boleh. Karena hal ini mungkin terjadi. Kita ingat dulu ada katanya kubahnya itu dibuat dari emas katanya. Nah kalau itu kita nggak ada masalah. Yang kita masalahkan diciduk itu menggunakan bejana dari emas atau perak. Lalu yang kedua, kecuali kata beliau, wa ma fihi syai'un minha, termasuk yang nggak boleh juga bejana atau gayung yang ada hiasan terbuat dari emasnya, itu juga nggak boleh. Ini termasuk digunakan untuk makan. Kadang bahannya dari kaca atau dari plastik piringnya. Cuma ada hiasannya di situ, pakai ada emasnya. Dan emas di sini itu emas memang logam mulia. Memang logam murni emas, bukan warna emas. Warna emas boleh. Warna emas itu boleh, nggak ada masalah. Laki-laki nggak boleh pakai gelang emas atau jam tangan emas, nggak boleh. Tapi warnanya warna emas boleh, nggak ada masalah. Warnanya warna emas itu nggak boleh. Jadi tadi juga kalau bejana atau gayungnya itu atau piringnya itu ada hiasannya terbuat dari emas, itu nggak boleh digunakan buat makan, buat minum, buat wudhu pun nggak boleh, buat menciduk itu nggak boleh. Illal yasir minal fiddah, kecuali kata beliau ada pengecualian lagi dalam masa ini. Kecuali ada sedikit bagian dari perak yang gunanya untuk menambal. Jadi ini kebiasaan orang dulu, zaman sekarang tuh kayaknya nggak ada. Jadi zaman dulu kadang piring itu bisa pecah, piring dari kayu itu kadang bisa pecah atau patah gitu loh. Nah, untuk digabungkan lagi itu kan butuh untuk ditambal. Nah, ini bayangkan 1400 tahun yang lalu ya. Kalau zaman sekarang bisa disolder kan. Nah, kalau zaman dulu kan enggak. Nah, zaman dulu itu bagaimana cara gabunginnya? Cara gabunginnya itu dengan perak yang dilebur. Perak yang dilebur buat jadi lem istilahnya gitu loh. Zaman dulu nggak ada lem. Nah, itu dipakai buat lem jadi supaya yang patah itu bisa nyambung lagi. Itu maksudnya. Yang pecah bisa disatuin lagi. Nah, kalau berarti kan perak yang digunakan sedikit. Perak digunakan sedikit dan gunanya perak itu juga bukan sebagai hiasan kan? Gunanya untuk menambal, menempel. Nah, itu boleh. Nah, ini juga pernah digunakan sama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tashabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kalian itu minum dengan bejana terbuat dari emas atau perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan kalian makan di piring-piringnya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena itu semua bagi orang-orang kafir di dunia dan bagi kalian nanti di akhirat. Itu piring dan juga gelas dari emas. Nah, kemudian di sini ada sebuah poin juga. Di sini ada sebuah poin juga. Sebelum kita tutup yang terakhir, karena masih berkaitan tentang masalah bejana sekalian, yaitu hukum seorang itu mempergunakan
atau makan dengan bejana punyanya orang kafir. Punya orang kafir. Maksudnya kita dikasih makan punya tetangga orang kafir, dia habis masak, mau ngasih kita, dikasih sama piring-piringnya, sama mangkok-mangkoknya kadang dikasih, sama sendoknya, sama garpunya atau tekonya segala macam lah dikasih ke kita. Boleh apa enggak untuk kita mempergunakannya, makan dengan piring tersebut? Secara asalnya, kalau di situ tidak ada najisnya, nggak ada kotorannya, maka boleh untuk makan dengan piring tersebut. Boleh, nggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW makanya, beliau pernah berwudu dengan muzadati musyrikah. Beliau pernah wudu dengan muzadah. Muzadah itu tempat penyimpanan air punyanya seorang wanita musyrikah. Jadi kalau orang zaman dulu itu kan, kalau orang sekarang tumbler, ya kan, dibawa kemana-mana. Kalau dulu itu ya dia bikin tempat untuk menyimpan air. Tapi ini tempat penyimpanan air ini punya orang kafir gitu loh. Bukan punya orang muslim. Nggak tahu apa yang dimasukin ke dalamnya. Kan itu yang jadi keraguan-raguan kita kan. Kalau piring mungkin makan babi misalkan di situ. Kalau gelas misalkan dipakai buat khomer misalkan di situ. Nah tapi ternyata Nabi SAW pernah mempergunakannya untuk berwudu. Kenapa? Karena Nabi yakin di dalamnya itu air biasa bukan khomer. Jadi selama kita lihat secara zohirnya aman untuk digunakan. Jadi semua itu dihukumi secara zohir. Jangan dihukumi sama kayaknya. Itu ragu-ragu, jangan. Ini nih kayaknya, ini perasaan ini, nah, jangan. Tapi hukumi secara yakin. Kita lihat di situ, oh ini air dan ini bersih, boleh. Kita pakai dari tempat penyimpanan airnya dia. Begitu juga piring, dikasih sama dia makan, dibikinin nasi goreng. Ini nasi goreng apa? Nasi goreng ayam. Nggak dicampur macam-macam kan? Nggak mirin, nggak angsiu, nggak segala macam. Enggak, aman kok. Saya udah tahu kamu itu muslim. Makanya saya nggak bakal campurin gitu. Nasi piring, nasi goreng. Boleh nggak dimakan? Boleh. Nabi SAW beberapa kali itu dikasih makanan sama orang-orang kafir. Di antaranya Nabi pernah dikasih sama seorang wanita Yahudi, dikasih makan roti. Nabi pernah dikasih roti terbuat dari gandum, dikasih di atas piringnya orang Yahudi. Dimakan sama Nabi. Di kesempatan yang lain Nabi pernah dibuatkan daging kambing, dimasakin sama orang Yahudi, kemudian dikasih ke Nabi SAW. Kemudian ternyata daging itu diracun sama orang Yahudi ini. Daging ini ternyata diracun. Nah ini masalahnya ada di racunnya, bukan di piringnya. Nabi tetap makan. Makanya para sahabat yang lain pun makan. Diceritakan 22 sahabat meninggal gara-gara makan daging tersebut. Nabi SAW sempat makan, kemudian mendapatkan mukjizat dari Allah, dagingnya itu ngomong kalau dia itu sudah diracun. Maka Nabi berhenti, nggak mau makan lagi. Di situ Aisyah cerita, Nabi SAW ketika sebelum meninggal, beliau masih sering mengeluhkan sakit dari racun yang dulu diberikan sama orang Yahudi tersebut. Makanya ada perkataan atau pendapat segelintir para ulama, kecil banget gitu loh, mengatakan bahwasanya Nabi itu meninggalnya diracun sama orang Yahudi. Walaupun ini pendapat yang lemah dan nggak bisa diterima. Bukan karena itu Nabi SAW wafat. Yang intinya, bolehnya seorang untuk makan dari piringnya orang kafir. Kalau tadi kita ragu-ragu, maka Nabi itu pasti lebih pantas untuk ragu-ragu. Nabi juga tahu itu piring orang kafir, pasti digunakan untuk ya makannya mereka, mungkin ada yang haram. Nabi juga tahu. Cuma Nabi ketika disuguhkan, beliau juga ngelihat itu bersih, nggak ada apa-apa di situ. Yang ada malah cuma roti gandum atau tadi daging kambing, makanya dimakan. Berarti boleh, nggak ada masalah. Selama memang piringnya itu bersih dan tidak digunakan untuk yang lainnya. Nah, tapi rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan, Anda persilahkan. Tafadhol. Ada 2 pertanyaan sudah masuk ke kami ini. Yang pertama adalah. Sini aja Bu, mohon maaf Bu. Ya, gitu aja. Ada hadiah ini Ustaz yang pertanyaan terbaik. Yang dapat hadiah tuh yang bisa jawab Bu. Masa yang nanya yang dapat hadiah?
Ya kan pertanyaannya macam-macam. Iya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah dibolehkan habis wudhu kita lap dengan handuk biar lebih nyaman? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Anda tidak pernah temukan adanya larangan dalam masalah itu, Anda belum pernah menemukan. Tapi sebagian ulama itu mengatakan untuk hendaknya jangan dihapus, jangan dilap. Karena dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwasanya seorang muslim atau muslimah itu akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin itu dalam kondisi keningnya dan juga tangan serta kakinya itu bercahaya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya dia. Ini sebagian ulama makanya mengatakan untuk jangan dilap. Begitu pula adanya keutamaan ketika ruku, lalu adanya air yang menetes dari rambutnya dia, dari bekas wudunya. Itu bisa menghapuskan dosanya. Tetapi tidak ada masalah kalau mau dilap. Assalamualaikum Ustaz, ada lagi yang lain? Tapi ada boleh bertanya langsung. Boleh, bentar ini dulu. Assalamualaikum, bagaimana dengan masjid atau musola yang mengkhususkan membaca surat Yasin pada malam Jumat? Apakah ada dalilnya? Ya kalau mau nanya ke yang mengamalkan, Anda nggak ngamalin. Tanya ke yang mengamalkan, ada dalilnya apa enggak? Ya. Ya, silakan. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang tadi mandi junub yang nyemplung kolam renang kan. Terus terang saya baru dengar itu Ustaz, bahwa kita mandi junub sekalian berenang. Kata Ustaz, tadi kan yang dipakai dan bagaimana kalau perempuan kita junub dan kita niatkan nyemplung kolam renang sambil kita berenang itu junub? Apakah sah? Saya nggak pernah dengar. Sambil berenang apa? Kan tadi contohnya bapak-bapaknya dia berniat junub dan dia berenang. Sah. Berenang untuk menghilangkan junubnya dia. Ya. Bagaimana kalau ibunya itu berniat? Berenang, apakah itu sah? Setahu saya kan ada tata cara junub ya kan? Iya. Bagaimana kalau si ibu itu berniat untuk berenang menghilangkan junubnya dia? Ya sama kayak si bapaknya. Ana tadi tidak membedakan antara di tata caranya, enggak. Ana membedakan masalah niatnya. Membedakan masalah niatnya. Sama kalau dibalik. Kalau dibalik, si ibu nyemplung dengan niat untuk ngangkat junubnya dia. Si bapak nyemplung tujuannya mau berenang aja. Ketika keluar, si ibu hilang junubnya, si bapak enggak. Yang membedakan cuma niatnya. Kemudian, ibu nanya tadi, bukankah wanita itu ada tata cara mandi junubnya? Ya kan? Harus rambutnya digelung dan lain-lain, kadang harus semuanya. Sekarang gini Bu, membersihkan rambut ketika mandi dengan berenang mana lebih basah Bu? Berenang itu sudah basah semuanya. Dan basah itu suci. Dan basah itu karena dia sudah terbersihkan semuanya, sudah terbasuh dengan air semuanya, itu sudah masuk kategori suci. Makanya kata para ulama, mandi wajib itu ada dua cara. Yang pertama, mandi yang juz'i, yang sebagian. Yang kedua adalah mandi yang sempurna. Mandi yang juz'i, yang sebagian, itu ketika orang nyemplung langsung berenang, semuanya membasahkan badan semuanya. Atau dia contohnya nyalain shower, badannya dibasahin semua sama dia pakai air. Itu sah, itu menghilangkan junubnya dia. Tapi itu tata cara mandi yang juz'i, yang sebagian. Yang pahalanya tidak sesempurna kalau seorang itu mandinya dalam cara yang kamil, tata cara yang kedua. Kalau yang tata cara yang kedua, dia itu kan wudhu dulu, ya kan? Dia wudhu dulu,
kemudian bersihkan sebelah kanan dulu, bersihkan sebelah kiri dulu, membersihkan kemaluannya, rambutnya lagi. Nah, ini tata cara yang paling sempurna, pahalanya lebih besar. Tapi kedua tata cara ini, dua-duanya bisa menghilangkan junub. Ya. Lagi, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, di poin ke-13, Ustaz, yang Mana yang nanya ya? yang pertanyaan di sebelah sini. Oh iya. Di poin ke-13, Ustaz, dalam mengenai keraguan-keraguan tentang seorang laki-laki yang dia merasa buang angin atau tidak. Apa Ustaz, jika wanita itu kan kadang-kadang suka gini, Ustaz, ada keluar dari bagian depan kita. Apakah itu termasuk dari membatalkan wudu atau tidak itu? Wa jazakallahu khair. Nah, barakallahu fiik. Ya, keluarnya angin dari bagian kemaluan wanita. Ini namanya queefing, ya. Sebagian wanita itu mengalaminya, sebagian lagi enggak. Dan para ulama itu mereka berselisih memang kalau masalah queefing ini, apakah queefing itu membatalkan wudu atau tidak. Wallahu alam, ana lebih memilih kalau queefing itu membatalkan wudu. Karena membatalkan wudu itu segala sesuatu yang keluar dari dua jalur, dari depan atau dari belakang. Dan queefing itu dari depan. Maka wallahu alam itu pun termasuk yang membatalkan, dan itu pendapat yang lebih selamat, ya. Ya. Tapi ketika dia tahu keluar kan beda, Bu. Sama ketika orang buang angin dari belakang, kadang dia tahu kalau itu tuh keluar. Dia tuh tahu itu keluar. Beda dengan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu dia tuh dalam. Jadi kalau para ulama itu mempermisalkan, yakin itu sampai 100%. Itu yakin. Kalau syak atau ragu-ragu itu dalam kondisi 50-50. Itu syak. Ada namanya waham. Waham itu di bawahnya 50%. Itu waham namanya. Nah, yang Nabi SAW sampaikan tadi tentang seorang yang buang angin tadi, nah itu dia kondisinya di tengah-tengah. Dia tuh ragu-ragu, memang 50-50. Kalau orang memang sudah dalam kondisi yakin, tadi tuh keluar, cuma nggak ada baunya, nggak ada suara, tapi dia tahu itu keluar memang. Karena memang ada buang angin yang memang nggak ada baunya, nggak ada suaranya. Tapi dia tahu yakin, oh itu tadi keluar, selesai memang. Maka dia batalkan, nggak ada masalah, karena yakin, bukan ragu-ragu. Ya. Karena bukan ragu-ragu. Sama juga tadi yang dari depan. Kalau dia memang yakin itu keluar, maka itu juga membatalkan. Sama dengan buang angin tadi. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya, jadi itu di rumah kan memang ada yang mengharapkan sudah ada dewasa yang lebih kecil. Nah itu kan sebenarnya memang keadaan itu di luar rumah, tapi terkadang itu suka dibawa masuk gitu untuk mandi di dalam rumah. Dan itu hukumnya bagaimana ya untuk tempat sholat, bukan apakah memang jadi najis kah, walaupun memang pakai pasti itu di luar gitu. Bukan memang tidak kalau kita bersihkan tentunya gitu kan. Tapi kalau ketika masuk ke dalam rumah, apakah akan juga menjadi najis atau memang ketika kita mau sholat itu harus dibersihkan terlebih dahulu atau bagaimana Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Iya, berkaitan tentang kucing, Nabi SAW pernah ditanya persis dengan pertanyaan seperti ini. Nabi mengatakan, innaha minat tawafin alaikum. Dalam redaksi yang lain, minat tawafat. Bahwasanya kucing itu termasuk hewan yang sering berkeliling di sekitar kalian, kata Nabi. Maksudnya Nabi menyampaikan ini menjelaskan tentang sucinya dari kucing. Jadi seorang yang punya kucing, kemudian kucingnya masuk ke rumah, kadang injak sejadahnya dia, kadang duduk di kursinya, sofanya dia, di lantainya dia, selama, ini dipahami ya, selama tidak ada secara jelas najisnya dia, kotorannya dia, maka itu semua dianggap suci. Ingat tadi ya, al-yakin la yuzalu bisyak, yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang yakin itu kan tidak ada kotoran kucing. Kalau cuma kayaknya tuh dia kan sering injek, nanti masuk ke rumah ada kotoran kayaknya itu ragu-ragu namanya. Yang yakin tuh yang kita lihat depan mata. Ketika kita mau sholat,
walaupun itu pernah diinjak sama kucing, kita lihat depan tempat sholat sejadah kita. Ada kotoran apa di situ? Nggak ada. Nggak ada sama sekali, berarti yakin tetap dalam kondisi seperti itu. Makanya kucing itu suci. Mau badannya suci, liurnya pun suci, itu suci. Ana dulu pernah punya kucing. Itu kucingnya suka kalau sholat nempel sama Ana, secara khusus kalau lagi tasyahud. Kalau nggak tasyahud nggak nempel. Kalau kita tasyahud Ana begini, dia ingin kepalanya di jari Ana gitu loh. Kadang dijilat, kadang diapain. Cuma tasyahud, nggak tasyahud pergi lagi dia. Lagi tasyahud datang lagi dia seperti itu. Itu suci, nggak ada masalah. Air liur kucing itu suci. Dan ini bahkan pernah dalam sebuah hadis seorang sahabat itu minum dari bejana yang pernah diminum sama kucing. Dia minum dari air tersebut, menjelaskan tentang sucinya air tersebut. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan ini. Ini nggak tahu dari ibu juga apa bukan? Beda. Kalau mengelus anjing, pas kan? Tidak kena liurnya langsung, itu bagaimana bersihinnya? Ini berkaitan dengan anjing. Para ulama menjelaskan, diantaranya juga Lajnah Daimah dan juga Syekh bin Baz, mereka menjelaskan, para ulama yang lain, dan bahkan Imam Syafi'i jauh dari sebelumnya juga menjelaskan, mereka berselisih. Mereka mengatakan kalau itu air liur, kalau air liur ya, air liur anjing itu sepakat najis. Nabi mengatakan idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing itu dia itu menjilat bejana kalian, maka Nabi perintahkan untuk dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah ya. Itu air liur sepakat. Tapi kalau badannya, bagian badannya yang lain, itu dilihat kondisinya. Dan ini diantara mazhab Syafi'i menjelaskan, kalau kondisi bulu dari anjingnya itu kering, dan badan kita pun kering, tangan kita kering pas mau megang, itu nggak ada kewajiban apapun. Nggak ada kewajiban apapun. Maksudnya apa? Dia nggak perlu wudhu, dia nggak perlu apa, nggak perlu. Karena kering sama kering itu bukan najis. Tidak ada perpindahan najis. Tapi kalau misalkan salah satunya itu basah, entah tangan dia basah megang anjing itu, atau ternyata anjingnya pas dipegang badannya basah, maka hukumnya sama dengan hukum dia itu dijilat sama anjing tadi, terkena air liur anjing, hukumnya sama. Dia megang pakai tangannya, megang badannya anjing, atau ngusap kepalanya atau badan yang lain, ternyata basah badannya. Apa kewajiban dia? Cuci tangannya 7 kali, salah satunya dengan tanah, atau dengan apapun yang bisa menggantikan tanah, diantaranya sabun, itu boleh, ya. Jadi bisa dipahami bedanya ya. Kalau air liur sepakat, itu najis. Tapi kalau badan kering sama kering, itu bukan najis. Tapi kalau salah satunya basah, tersentuh, berarti harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, sama dengan air liur tadi. Nah, kadang ini juga ada yang bertanya, kalau begitu boleh miara anjing, Ustaz? Beda urusannya. Oh, boleh ngelus anjing, berarti boleh miara anjing. Beda urusannya, beda. Nabi SAW memperbolehkan mengurus anjing atau memelihara anjing cuma dalam 3 kondisi. Yang pertama kata Nabi adalah untuk berburu. Yang kedua untuk menjaga ladang. Yang ketiga adalah untuk menjaga ternak. Nabi memperbolehkan cuma dalam 3 kondisi ini. Maka dalam 3 kondisi ini anjing itu boleh dilatih. Namanya anjing harus dilatih, apalagi dia menjaga ternak itu harus dilatih. Dia harus giring ternak itu harus dilatih anjingnya. Maka dia melatih anjingnya. Begitu juga berburu. Berburu itu harus dilatih. Dia dikirim, Nabi merintahkan ketika mengirim anjing itu untuk mengucapkan bismillah. Ketika dia gigit itu buruannya, anjing yang sudah terlatih, dia itu cuma menggigit saja sampai mati. Setelah itu nggak dimakan. Digigit sama dia sampai mati. Setelah itu dagingnya boleh langsung kita konsumsi. Nggak perlu kita sembelih lagi, nggak perlu. Kenapa? Anjingnya sudah kita kirim dengan mengucapkan bismillah. Dan ini sekali lagi butuh dilatih. Ini saya nggak tahu prakteknya di mana, kalau sekarang nggak tahu ya. Mungkin di pedalaman atau gimana. Intinya anjing ini memang digunakan untuk berburu.
ya. Jadi ketika dia nyampe, dia makan rusa misalkan, dia gigit atau kelinci misalkan, dia gigit itu kelincinya sampai mati, habis itu nggak dimakan sama dia. Karena sudah dilatih dia, nggak boleh dimakan, dimatiin aja. Setelah itu diambil sama pemiliknya, langsung dikulitin sama dia, dimasak apa segala macam. Sebagian mungkin dikasih ke anjingnya, itu boleh, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah, tanpa bismillah. Kenapa? Karena anjingnya dikirim sudah dengan mengucapkan bismillah. Sama dengan orang memanah. Manah juga dengan mengucapkan bismillah. Kalau orang memanah, mengucapkan bismillah, dia kan matinya nggak disembelih. Matinya karena panahnya ya kan. Tapi dia sudah mengucapkan bismillah dengan panahnya tersebut. Orang panah kan nggak mungkin dipasin di leher, gimana caranya? Itu makanya bedanya. Kemudian juga tadi untuk hirosah. Anjing untuk memelihara ladang. Untuk memelihara ladang. Punya kebun misalkan, kebun sawit, kebun apalah, tempatnya luas, itu ada anjing yang jaga di situ. Atau anak punya saudara itu punya bisnis walet di Majalengka itu anak pernah datang waktu itu, rumahnya besar, itu dekat alun-alun, itu nggak ada yang tinggal, itu yang tinggal cuma burung walet. Itu yang tinggal cuma burung walet sama anjing. Anak pas datang, karena anak mau lihat, penasaran anak cuma berhenti depan pagar. Itu anjingnya 2 langsung berdiri, gede banget kayak kambing. Gede banget, kupingnya langsung begitu, gede banget itu. Tujuannya untuk menjaga itu aja. Nggak ada yang tinggal di rumah itu. Nah itu diperbolehkan. Tapi kalau digunakan untuk selain 3 hal itu, kata Nabi SAW, setiap hari dosanya bakal berkurang 2 qirot, kata Nabi. Dosanya bakal bertambah 2 qirot. 2 qirot, 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. Kalau 2, berarti 2 gunung Uhud. Setiap hari bertambah dosanya dia. Gara-gara melihara anjing. Cuma dengan tujuan apa? Cuma pengen punya pet di rumah, peliharaan di rumah. Nah itu nggak boleh. Yang boleh itu kucing. Kalau kucing, yang lain itu diperbolehkan. Burung misalkan, itu diperbolehkan. Iya. Ya, silakan. Anak itu bertanya terkait dengan hukum kisos sebagai kafarat atas dosa. Bagaimana dengan dosa yang apabila kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, Ustaz? Apakah kita masih harus menjalani kisos agar dosa-dosa tersebut diampuni? Nah, barakallahu fiik. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, bahwasanya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Allah mengampuni dosa semuanya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di surat An-Nisa ayat ke-48, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi semua dosa yang lain selain syirik itu kembali kepada kehendaknya Allah. Mau itu dosa riba, mau itu dosa zina, mau itu dosa yang lainnya, itu kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah inginkan bakal Allah ampuni, kalau Allah tidak inginkan maka orang itu bakal diazab karena dosanya tersebut. Orang ketika pernah berzina misalkan, kemudian dia bertobat tobatan nasuha, maka dia harus berhusnuzon bahwasanya Allah bakal mengampuni dia. Dan ini juga diantara faedah yang para ulama sebutkan, kenapa Nabi SAW ketika didatangi sama laki-laki tadi yang mengaku berzina, kemudian Nabi SAW berpaling 3 kali. Nabi berpaling, dia bilang, ya Rasulullah zanait, wahai Rasulullah aku sudah berzina. Nabi berpaling, Nabi nggak mendengar. Sampai laki-laki ini ngulang lagi, sampai 3 kali baru ditanggapi sama Nabi. Dan Nabi pun nanggapinya, abika junun, apakah kamu gila, kata Nabi. Baru dia bilang enggak. Setelah itu baru ditegakkan rajam buat dia. Para ulama menyebutkan faedahnya di sini adalah bolehnya seorang kalau melakukan dosa besar yang mewajibkan bagi dia untuk qisas, dan ini secara khususnya dalam masalah zina, untuk tidak mengaku itu boleh. Untuk dia sekedar bertobat tobatan nasuha, maka semoga Allah mengampuni bagi dia. Itu diantara tujuan kenapa Nabi SAW itu berpaling, supaya dia ini pergi aja, supaya nggak dirajam maksudnya. Tapi ketika dia sudah ketahuan, dia sudah mengaku, maka hukum harus berjalan masalahnya, hukum rajam.
Nah, tapi boleh juga bagi dia untuk mengajukan diri untuk dirajam seperti dalam hadis tersebut. Karena rajam itu bakal menjadi penghapusan dosa kepada dia secara langsung. Kalau taubatan nasuha kita berhusnuzon, insya Allah diampuni sama Allah. Tapi kan kita nggak tahu diampuni apa enggak. Tetap itu kembali kepada Allah, walaupun tetap kita berhusnuzon. Tapi kalau rajam, maka itu sudah langsung untuk menghapuskan dosanya dia. Nah, jadi boleh keduanya. Ya. Apalagi sekarang di negara kita nggak diterapkan masalah ini. Cuma yang pentingnya sekarang adalah jangan diumbar dosanya. Jangan diumbar, jangan cerita-ceritain ke orang. Ini sebagian orang punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk, pacaran sini, pacaran sana. Kadang berzina, sekarang udah hijrah, malah cerita. Wah, dulu saya pernah pacaran sama dia. Wah, kalau dulu sih, wah saya hotel udah nyobain semuanya. Ini benar, anak ketemu masalah orang kayak begitu. Cerita dengan bangga, kata dia. Tapi kalau sekarang saya sudah capek, Ustadz, kata dia. Ini nggak perlu diceritakan, disembunyikan. Dosa itu disembunyikan. Jangan kemudian diumbar ngomong seperti itu seakan-akan dia itu menceritakan dengan bangga. Ya. Taib naktafi bihadza, semoga bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita akan di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hadiahnya? Iya. Hadiah yang si ibu yang di depan boleh tadi. Nah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Tuh, ibunya udah keluar. Oh iya, itu masih ada. Dan terima kasih sudah hadir hari ini.